Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita untuk mendengar bagaimana jeritan-jeritan korban penipuan dari penjualan tiket konser Coldplay. Saya mau ke Mbak Angel lagi. Mbak Angel, ini infonya uangnya kemudian berhasil kembali lagi ke Mbak Angel, betul? Betul. Oke, utuh Mbak semuanya? Uangnya kembali utuh? Jadi setelah setelah saya diblokir semua akses saya, WhatsApp, sosial media, Instagram, Twitter saya semua diblok. Ya jujur pada saat itu cukup kaget ya. Maksudnya ini berarti saya ditipu gitu kan. Sampai akhirnya saat itu juga saya nggak pakai nunggu lama, saya up di Twitter, saya buat thread, terus kemudian juga saya pakai akun saya yang lain untuk nge-DM orang tersebut. Intinya saya di situ berusaha untuk mengintimidasi pelaku dengan ya saya bilang bahwa kasus ini akan saya laporkan ke Barreskrim Polri, kemudian juga saya tergabung dengan wadah yang dibuat oleh Pak lawyer, Pak Zainul, kemudian juga intinya di situ saya buat pesan yang seintimidatif mungkin sampai akhirnya pesan tersebut sebenarnya sempat sampai di DM pelaku gitu ya, karena sempat ada status sudah dibaca gitu. Terus kemudian WhatsApp pelaku itu Twitter pelaku itu kan masih aktif. Dia masih menawarkan tiket ke orang lain. Nah, semua orang yang dia chat, yang dia interaksi itu saya chat satu persatu, saya bilang bahwa orang ini penipu, orang ini buronan, intinya seperti itu, sampai akhirnya di jam 4:30 subuh saya dapat chat dari nomor baru yang mengatakan bahwa saya orang yang menipu kamu gitu. Terus orang tersebut minta maaf, tapi dia minta untuk pengembalian uangnya itu dicicil. Kemudian juga dimohon untuk semua chat, semua tweet yang saya sudah post itu minta dihapuskan karena takutnya, karena di situ sih dia ada bilang bahwa sebenarnya dia benar gitu, nggak bermaksud nipu, tapi dia alasannya handphonenya hilang. Pada saat itu bilang ke saya, handphonenya hilang, saya nggak melihat nipu. Tapi kalau untuk jualan, saya benar-benar mau jualan gitu. Jadi tolong postingannya dihapus karena takutnya orang lain menyangka saya beneran nipu, padahal handphone saya hilang. Nah di situ saya di situ saya nggak tahu ya yang mana yang benar, tapi saya bilang pokoknya saya minta uang saya kembali gitu, apapun alasan kamu. Sampai akhirnya dia mengembalikan 2 kali termin, tapi itu juga nggak full. Tapi saya pikir ya udahlah daripada nggak dibalikin gitu kan. Berapa banyak Mbak yang kembali berhasil ke Mbak Angel dari 4,8? Pertama itu dia transfer 4 juta. Kemudian setelah saya teror lagi, dia transfer kembali 700.000. Jadi saya cuma rugi 100.000 sih. Oke, 100.000 sudah lah ya, diikhlaskan oleh Mbak Angel ya. Atas usaha juga berhasil kembali. Kalau Mbak Nabila, ini sempat menteror pelaku juga nggak Mbak untuk mengembalikan uangnya? Saya nggak sempat Mbak, soalnya semuanya saya agak minim juga sih untuk data-data pelakunya. Jadi kalau untuk Twitternya saya benar-benar diblokir, dan saya juga belum sempat untuk misalnya membuat akun yang baru untuk mengintimidasi pelaku tersebut, saya belum sempat. Terus untuk menghubunginya saya cuma mendapatkan satu nomor WhatsApp saja sih dari pelakunya. Jadi selebihnya saya belum meneror pelaku balik sih. Setelah mendapatkan nomor WhatsApp yang baru itu, Mbak Nabila sempat mencoba menghubungi lagi atau melakukan langkah apa? Saya sempat mencoba menghubungi lagi, tapi benar-benar tidak bisa dihubungi lagi nomor pelaku yang saya dapatkan tersebut. Setelah pada akhirnya tahu nih ditipu, uang juga belum kembali sampai saat ini, apa kemudian yang dilakukan Mbak Nabila? Kalau sampai saat ini sih saya sama Mbak Angel sama-sama
korban-korban yang lain juga melapor ke kepolisian. Kita udah berterima kasih banyak sih atas yang sudah dilakukan oleh para bapak polisi yang sudah membantu kita mengusut. Walaupun masih dapat baru satu sih yang baru dapat dari 40 lainnya, 40 korban lainnya. Jadi untuk kasus kita sih masih diusut sih Mbak di kepolisian. Oke, Mbak Nabila dan juga Mbak Angel ini berarti menggunakan jasa hukum yang sama, artinya apakah juga pelaku penipuannya ini juga sama? Enggak Mbak. Oh beda, oke baik. Mas Grahana, ini ada yang dikembalikan uangnya sisa 100.000 lah. Tapi terus bagaimana promotor sejauh apa bisa mengontrol mengenai fenomena yang selalu ada ini sih Mas? Di setiap konser, setiap event kayaknya ada aja calo, ada aja just tip yang kemudian dibuka dan ujung-ujungnya ada juga yang tidak bertanggung jawab. Sejauh mana para promotor ini kemudian bisa mengambil langkah atau mengambil kontrol atas hal itu? Ya pastinya cara penjualan tiket juga dari semakin berkembangnya teknologi juga sistemnya juga semakin berkembang gitu. Kalau misalnya zaman dulu kita beli tiket ada di tiket box gitu misalnya Ibu Dibio dan lain-lain gitu, legendanya kan kayak gitu ya zaman dulu ya. Dan sekarang memang karena semuanya sudah digitalize, jadi kita biasanya mempersiapkan website sendiri. Dalam artian www.official nama acaranya apapun itu, misalnya dalam hal Coldplay adalah Coldplay Live in Jakarta.com. Jadi semua bisa mengakses dan membeli di situ gitu. Dan misalnya ada yang beli di luar itu memang itu kita state sebagai hal yang di luar kontrol kan, di luar kontrol promotornya gitu ya kan. Dalam artian memang sistemnya seperti itu sekarang karena semua sudah teknologi digitalize dan itu bisa dimonitor kan siapa usernya yang membeli dan kita trafficnya kelihatan dan kita nggak lihat juga kan siapa orangnya itu sebenarnya tapi semua trafficnya kelihatan dan memang kita punya limitasi dalam artian satu orang bisa membeli berapa tiket biasanya gitu ya promotor semuanya ya kayak gitu dan memang sistemnya seperti itu jadi lebih mudah nge-tracknya gitu jadi memang sebenarnya amat sangat simpel ya. Kita dari APMI juga mencoba mengedukasi bahwa jangan membeli di luar official. Apapun itu eventnya. Karena kita tidak bertanggung jawab. Dan itu satu. Dan kedua memang fenomena calo dan lain-lain mungkin seperti di luar negeri bahkan ada ticketing system official yang memang menjual tiket yang sudah habis kayak via Agogo gitu. Dia dengan beberapa macam price-nya gitu dan itu memang ya fenomena sih sebenarnya apalagi dengan Coldplay ini fenomena banget gitu. Mas, tapi dengan adanya ribut-ribut ini, kericuhan inilah ya di konser Coldplay ya. Dari asosiasi apakah juga sempat berkomunikasi dengan promotor yang kemudian menghadirkan Coldplay sendiri? Ya menurut kita sebenarnya semua SOP sudah dijalankan dengan baik ya. Kita punya SOP yang kita juga promotor lain seperti saya juga menjalankan hal yang sama seperti yang PK jalankan misalnya mau menyelenggarakan event gitu. Jadinya memang kalau kita lebih mengapresiasi PK di mana dan promotornya mendatangkan Coldplay itu memang sulit kalau misalnya dari sisi kita promotor gitu dan fenomena yang terjadi adalah animonya juga luar biasa. Kita bersyukur banget dan saya pribadi bukan saya yang datengin tapi berterima kasih banget ke promotornya bisa datengin Coldplay dan akhirnya track record Indonesia di mata dunia apalagi Coldplay ya nanti pasti nextnya akan banyak-banyak band lagi yang top of world yang akan datang lagi ke sini kayak gitu sih dan secara sistem tiketing memang bijak-bijak kita dan apalagi itu uang ya kita menyerahkan uang ke pihak yang tidak kita tahu atau hanya bukti booking tadi kan yang segala macam kayaknya harus berpikir 1-2 kali lagi sebelum ke tahap itu gitu dan semua penonton audiens juga mesti ngerti apapun yang kita datengin apapun artis pasti punya kapasitas tempat yang terbatas dan kadang dalam hal ini Coldplay mungkin yang saya tahu datanya dari 70.000 ada 5 juta yang akses gitu kan jadi untuk siapa yang mendapatkannya pada akhirnya pasti udah susah sekali tuh di track ya. Tapi
itu luar biasa, record breaking banget ya, 5 juta orang mau nonton. Tapi gitu. yang pasti dari yang dilakukan asosiasi terhadap PK Entertainment semuanya sebenarnya sudah sesuai SOP. Oke, sudah, baik. dan itu sudah standar dan memang bukan di Indonesia aja standar penjualan tiket, di seluruh dunia juga seperti itu. Oke, baik. Di satu website yang sama, terpadu gitu, integrated. Oke, Mbak Angel, mungkin ini karena Mbak Angel sudah pernah menjadi korban, pasti tidak juga ingin terulang hal yang sama. Ada nggak tipsnya yang mau dibagi ke teman-teman yang lainnya supaya apa yang dirasakan Mbak Angel tidak sampai terjadi pada mereka gitu? Yang pertama sih, kalau misalnya yang orang yang namanya nipu, mau gimana pun caranya dia pasti punya itu sendiri ya, maksudnya trik sendiri. Sampai saya pun bisa dibilang ini pertama kalinya saya kena tipu gitu, karena memang saya selalu research yang dalam gitu, maksudnya sampai saya video call, saya minta screen record dengan waktu yang live gitu, tapi semua tetap nggak ada gitu, maksudnya tetap itu nipu gitu. Sampai akhirnya ya itu menyadarkan saya sih, apapun yang terjadi udahlah mending nggak usah beli lagi di orang-orang yang mungkin bilangnya tiketnya berlebih atau gimana, kalau yang kita bisa bilang calo yang tidak resmi gitu. Jadi kalaupun misalnya dia punya email sudah sama mereka emailnya, toh itu email tidak bisa kita gunakan, maksudnya walaupun mereka jual ke kita, mereka bisa jual lagi gitu kan, karena email itu baru bisa ditukar dengan KTP si pemilik yang ada tertera di tiket tersebut. Jadi kalau menurut saya udah deh, cukup aja, nggak usah kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa nonton, nggak usah menyerahkan diri untuk membeli di pihak yang nggak official. Oke, tapi Mbak Angel masih punya tiket yang ketiga berarti ya? Masih. Oke, berarti tetap nonton dong ya nanti 15 November. Nonton. Oke, tetap nonton. Kalau Mbak Nabila nih, harapannya gimana kira-kira Mbak Nabila? Masih mau tetap nonton konser nggak Mbak? Kalau saya sih sebenarnya masih mau nonton ya, tapi ya gimana lagi, soalnya war nggak dapet, terus ditipu lagi. Ini juga saya baru pertama kalinya juga sih ditipu gini. Ya udah berusaha sih, kalau saya sih sebenarnya masih mau. Masih mau, oke. Dan harapannya gimana Mbak Nabila? Ya Mbak. Harapan dengan masalah ini di kepolisian kira-kira gimana? Bisa diusut, kemudian bisa kembali lagi uangnya atau seperti apa? Iya sih, kalau aku sama teman-teman juga sih berharapnya uang kembali aja sih, sama pelakunya ditangkap gitu aja sih Mbak. Baik. Yang penting kita udah lapor sih semuanya, kita langsung lapor semuanya Mbak. Oke, baik. Ke kepolisian, kita udah serahin semua ke kepolisian untuk kasus kita ini. Oke, baik, kita tunggu nanti bagaimana ya pengusutannya. Mbak Angel selamat menikmati nanti Coldplay 15 November. Mbak Nabila tetap sabar karena kita juga korban gagal nge-war, gak dapet tiket. Masih bisa liburan Mbak ya. Oke, dan selalu ada yang pertama tapi mudah-mudahan jadi yang terakhir ya Mas Gerhana ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Nabila, Mbak Angel, Mas Gerhana juga sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.